Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di playlist membuat API menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya Muhammad Putra AG. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan API-nya. Jadi untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai environment variable. Nah, untuk mempelajari itu kita perlu menginstal satu package baru, yaitu namanya adalah .env. Caranya masih sama, kita ke terminal kemudian mengetikkan npm install.env, kemudian klik enter. Kita tunggu proses installnya dan pastikan juga ini terhubung ke internet ya. Nah, ketika sudah terinstall, di folder sini kita bisa membuat satu file baru dengan namanya .env. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan variabel environment-nya. Misalkan di sini ada node env. Ini misalkan kita dalam fase development. Nah, kita bisa masukkan ke sini node env itu isinya adalah development. Atau kita juga bisa menambahkan port. Port yang kita gunakan itu berapa? Misalkan di sini 5000. Nah, ini kita bisa save. Jadi nanti kita akan memanggil variabel node.env port tersebut ke dimanapun di project yang kita inginkan gitu. Misalkan di sini kita ingin memanggil variabel port yang ada di .env. Gimana caranya? Nah, kita harus mengimport dulu package .env-nya di sini dengan cara require, karena kita membutuhkan package.env ya. .env, kemudian kita ketikkan .config, buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Nah, jadi ketika server.js ini dijalankan, dia akan meminta .env untuk mengambil semua variabel yang ada di file .env ini ke dalam sini gitu. Jadi kita bisa memanggil variabel node.env kemudian port tersebut di file server.js ataupun di file-file yang ada di project kita seperti itu. Nah, gimana cara manggilnya? Jadi misalkan di port sini kita mau ubah menjadi panggilnya itu ke port. Nah, tapi kalau seperti ini kan tidak bisa ya. Ini pasti error gitu. Nah, gimana caranya kita mereferensikan ke file ini? Caranya adalah kita hapus dengan proses .env, kemudian nama variabelnya apa? Tadi nama variabelnya kan port ya. Nah, sekarang ini proses .env, .portnya sudah berhasil, kita save, kemudian kita jalankan node server. Nah, ini akan running ya, server running on port 5000. Gimana kalau misalkan kita mau nampilkan proses .env .portnya itu atau variabel portnya juga di sini nih. Nah, kita ubah dulu ini menjadi petiknya itu bukan petik satu tapi backtick ya. Ini backtick, tanda backtick ini ada di bawah ISC, tombol ISC di pojok kiri atas ya, di bawah tombol ISC atau di samping kiri angka 1. Nah, kemudian 5000-nya ini kita ganti dengan dolar, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian kita masukkan variabelnya. Variabelnya port. Jadi kita ngambil variabel yang ada port di sini. Nah, kalau kita save, kemudian kita restart servernya, Ctrl C, kemudian node server lagi. Nah, ini ada server running on port 5000. Kalau misalkan .env-nya kita ganti menjadi 3000 gitu misalkan. Kita save, kita restart lagi. Nah, server running on port 3000. Jadi dia ini ya, mengikuti perubahannya. Nah, misalkan juga kita di sini server running in misalkan development mode atau production mode gitu. Nah, kita bisa menambahkan variabel env-nya di sini. Proses .env.node_env.
mode gitu. Nah, ini kalau kita save, kita restart lagi. Nah, server running in development mode on port 5000. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan environment variable di Node.js gitu. Jadi nanti di sini kita bisa memasukkan config-config seperti database database name, database username, database passwordnya, atau informasi-informasi yang tidak seharusnya langsung kita tuliskan di codingannya di sini gitu. Nah, itu fungsinya dari environment variable. Nah, mungkin untuk video ini saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti berikutnya akan kita pelajari mengenai gimana caranya supaya kita tidak merestart ya, merestart servernya berulang-ulang kalau misalkan kita merubah satu file atau file yang lain di project kita gitu. Jadi ketika kita rubah, dia otomatis merestart sendiri. Itu untuk video selanjutnya ya. Saya cukupkan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya.